Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sidoarjo Dr. Irene Maurin, MSc, selaku pemateri dari Universitas Negeri Surabaya, dan yang saya hormati pula Dr. Sri Mulyono Bondan Respati, ST, MT, selaku dosen dan dekan Fakultas Teknik Unwahas Semarang. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian yang hadir secara offline maupun secara online. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersua di acara yang luar biasa, yaitu workshop implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan tema tips dan trik studi lanjut program doktor untuk mendapatkan beasiswa luar maupun dalam negeri. Dan disertasi dan untuk mendapatkan beasiswa luar maupun dalam negeri serta percepatan disertasi disertai dengan badan yang sehat walafiat tentunya pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Amin amin ya robbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini nanti berjalan lancar tanpa hambatan suatu apapun tentunya ya. Baik, sebelum acara masuk di acara inti, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Adri, begitu juga dengan Mars Umaha. Untuk itu hadirin dimohon untuk berdiri. Wifi-nya di sini yang nyambung Dekanat Fikes Umaha atau yang mana? Mas. Oh, sudah. Ayo kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri, tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara.
agar jaya di buana raya. ATRI adalah perjuangan, ATRI adalah jiwa kita, ATRI hebat adalah nafas kita, ATRI bahu-membahu saling membantu, menjadi satu Indonesia maju. ATRI adalah perjuangan, ATRI adalah jiwa kita, ATRI hebat adalah nafas kita, ATRI bahu-membahu saling membantu, menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju. Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Yayasan Pendidikan dan Sosial Maarif Sepaja. Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Yayasan Pendidikan dan Sosial Maarif Sepaja. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, universitas semoga berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, universitas semoga berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Terima kasih dan hadirin dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu, workshop kita pada pagi hari ini mengangkat tema yaitu tips dan trik studi lanjut program doktor untuk mendapatkan beasiswa luar maupun dalam negeri, serta percepatan disertasi. Untuk itu, sebagai kehormatan di acara ini, saya persilahkan kepada Presiden ATRI, Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi MPD, sekaligus Rektor UMAHA, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, sebagai opening speech. Baik Bapak, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Irene dan yang terhormat Bapak Dr. Hasan dari Unwahas Wahab Hasbullah Jombang dan para pimpinan Universitas Maarif Hasyim Latif dan pengurus ATRI di seluruh Indonesia. Tema hari ini adalah tema yang menarik. Karena apa? Kita tahu bahwa hidup itu pilihan. Pilihannya pasca bayar atau prabayar. Pasca bayar itu seperti KFC. Usia tua baru terkenal dengan makanannya. Usia muda itu seperti Imam Nahrawi. Nah, kita ini sudah masuk ke dalam dunia dosen. Berarti pilihannya adalah menjadi seorang dosen. Jadi seorang dosen berarti niatnya juga harus ditata. Datang menjadi niat menjadi dosen. Menjadi dosen itu tujuan akhirnya adalah guru besar atau profesor. Nah, prasyarat untuk ke sana adalah banyak. Salah satunya harus doktor. Nah, persyaratan untuk doktor itu juga banyak.
yaitu harus punya perencanaan bagaimana disertasinya bagus. Nah, disertasi yang bagus itu juga harus terencana, berniat yang baik. Apa itu? Disertasinya harus linear dengan penelitian sehari-hari, kemudian penelitian nanti kelak menjadi guru besar, supaya linear. Jadi beruntunglah yang belum punya doktor, karena akan maju nantinya itu ditanya soal linearitas. Jadi yang mau jadi dokter niat yang baik harus kita tata. Jadi bagaimana menjadi seorang dokter, ya harus kuliah. Kuliah nggak bisa juga ujuk-ujuk kuliah, harus ada biaya. Biayanya bagaimana? Ya biayanya cari beasiswa. Pengalaman saya pribadi, supaya sukses belajar di dokter, nah, beasiswanya macam-macam. Saya dulu dapat 4 beasiswa. Sehingga ketika sekolah itu bisa beli mobil, bisa kontrak rumah, dan lain sebagainya. Nah, itu di Jakarta ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana disertasi kita ini juga bagian dari proyek. Sehingga kita menjalankan penelitian kita dibiayai oleh negara. Kemudian yang ketiga, sebelum masuk dokter, itu juga harus diincar. Pengalaman S2 kita lama, maka sebelum masuk ke dokter harus mapan dulu. Yaitu bagaimana judul saya nanti, pembimbing saya nanti, berapa tahun saya target, saya tuju dulu hanya 7 semester ya, karena memang maksimum itu harus 7 semester. Nah, jadi saya nyaman jadi dokter itu. Ya cepat kuliahnya, beasiswanya banyak, proyeknya banyak, duitnya banyak, kemudian masih diangkat dari pimpinan-pimpinan kementerian. Beasiswa itulah bagaimana kiatnya, itu hari ini kita akan bahas. Terima kasih, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya yang luar biasa, meskipun cukup singkat tapi jelas dan padat. Terima kasih dan selamat beraktivitas untuk Pak Rektor kita, Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, MPD. Baik Bapak Ibu, untuk menginjak di workshop acara inti kita pada pagi hari ini, di studio Umaha 1 sudah hadir moderator handal kita, yaitu dosen dari Fakultas Teknik Umaha Sidoarjo, yaitu Dr. Doni Perdana STMT. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di baik yang berupa daring maupun berupa luring. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli, sekaligus sebagai Presiden ADRI, dan Dewan Pendidikan Sidoarjo. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, para Bapak dan Ibu Ketua Lembaga, serta Bapak Ibu dosen baik dari lingkungan Umaha maupun dari institusi lainnya. Kami juga sampaikan terima kasih kepada narasumber. Yang pertama, Ibu Dr. Irene Mauri. Yang kedua, narasumber kuda, Bapak Dr. Sri Mulyo Bondan Respati dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Untuk materi pada pagi ini kaitannya dengan implementasi MBKM dengan tema
Tips dan trik studi lanjut program doktor untuk mendapatkan beasiswa baik luar negeri maupun dalam negeri, serta percepatan disertasi. Untuk itu, mempersingkat waktu, saya mau sapa dulu Ibu Dr. Irene. Selamat pagi, Ibu Dr. Irene. Bisa. Selamat pagi, Pak Doni. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, narasumber Bapak Dr. Sri Mulyo Bondan Respati dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Selamat pagi Pak Dr. Bondan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sehat. Ya, Oke. Untuk selanjutnya, mungkin kami bagi dua sesi. Sesi pertama paparan dari dua narasumber kita. Untuk sesi yang kedua, mungkin kita adakan diskusi atau mungkin tanya jawab terhadap dua narasumber kita. Untuk sesi pertama, ini kami persilakan Ibu Dr. Irene Maure dari UNESA. Tapi mohon maaf, kami akan bacakan kurikulum vitae-nya. Ibu Dr. Irene Maure ini dosen di UNESA, S1 dari Wijaya Kusuma, S2-nya dari Belanda, dan S3-nya juga dari Belanda. Banyak publikasi yang beliau tulis, ada yang internasional bereputasi, ada yang jurnal nasional dan sebagainya. Maaf, kami tidak bisa menyebutkan salah satu artikel-artikelnya. Untuk itu, Ibu Dr. Irene, kami beri waktu maksimal 20 menit untuk memaparkan pengalaman Ibu Doktor selama kuliah di Belanda, S2 dan S3-nya, termasuk bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan percepatan disertasinya. Untuk itu kami persilakan Ibu Dr. Irene. Baik, terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ibu. Oke, sip. Oke, baik. Saya mohon izin untuk share screen sedikit dari presentasi saya pagi ini. Sesuai judul ya, tips and trik lanjut program doktor di luar negeri dengan beasiswa dan percepatan disertasi. Ini tadi menarik sekali, kita tadi sudah dibuka oleh Pak Rektor dan pengalamannya yang sudah dengan beasiswa malah 4 ya. Kalau saya 4 tapi tidak di satu waktu. Jadi bisa nafas dengan lega sudah alhamdulillah waktu di Belanda. Begitu Ibu Bapak. Ada 3 hal yang akan saya bagi karena ini sebetulnya berbeda ya, serupa tapi tak sama. Yang pertama tentang lanjut doktornya, terutama di Belanda, kemudian beasiswanya, kemudian disertasinya. Jadi antara penelitian, disertasi, sama artikel jurnal yang diwajibkan. Gitu. Misalnya kalau teman-teman yang di Indonesia, kalau tidak salah wajibnya 1, tapi kalau di saya wajibnya 3. Atau 2 artikel dengan 1 book chapter, atau 1 buku internasional dan 1 artikel jurnal. Sama beratnya semua pilihannya, nggak ada yang bisa dipilih. Kalau bisa dipilih yang lebih ringan, saya pilih yang lebih ringan gitu ya. Jadi memang pilihannya seperti ini. Yang pertama tentang lanjut studinya ya, Ibu Bapak sekalian. Betul sekali yang tadi disampaikan Pak Fatoni ya. Yang penting adalah niat yang pertama, tujuan. Jadi punya niat sama punya tujuan untuk mau ke dokter itu. Itu kita pegang dulu karena kadang ketika bukan apa ya, semua juga tahu namanya sekolah pasti ada down-nya. Ketika down itu yang jadi pegangan kita adalah niat dan tujuan kita. Tapi yang pertama bekal kita adalah tulisan. Bapak Ibu yang mungkin masih S2 atau
Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu Wakil Rektor juga yang hadir di sini, Bapak Ibu dosen ya, yang sekiranya punya mahasiswa S2, mulai dibiasakan mereka punya tabungan tulisan. Kenapa? Karena yang membuat saya keterima pertama adalah saya diterima di beberapa universitas, selain di Belanda juga di New Zealand pada waktu itu, dan di Australia. Yang diterima adalah karena selain punya tesis S2, saya juga sudah punya book chapter dan 1 artikel jurnal internasional. Itu yang kemudian dibaca dan menjadikan mereka oke deh ini. Jadi kita menyajikan bukti dulu, itu yang penting sekali. Jadi kalau bisa menabung tulisan untuk dibiasakan untuk mahasiswanya dari S1 dan S2, kan bisa menulis bersama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah mengenal programnya. Sebetulnya yang saya sampaikan udah disampaikan Pak Rektor ya. Saya jadi malu, kalah pengalaman. Jadi mengenal programnya, karena tiap negara programnya akan berbeda. Kalau di Eropa itu terbiasa kita by research, jadi hanya dengan penelitian. Meskipun begitu ada beberapa course yang harus diambil, entah itu short course ataupun seminar gitu ya, yang harus diambil. Tapi bukan cuma negara yang beda, programnya beda, tiap universitas juga persyaratannya akan beda. Karena itu benar-benar harus dibaca. Kalau dulu itu saya print apa saja programnya, kemudian saya centang mana yang bisa. Saya berusaha realistik dari awal, mana yang bisa saya ambil, mana yang, oh ya ini nanti akan saya usahakan gitu. Nah, kemudian bekal yang ketiga, yang penting adalah seberapa dekat kita dengan supervisor. Gitu. Sama saja ya, di mana-mana juga begitu. Karena ini untuk menjaga komunikasi. Kalau di Belanda, karena itu adalah institusi S2 saya, jadi relatif lebih mudah dan lebih mudah beradaptasi dan lebih kenal dengan orang-orangnya yang sudah ada di sana. Tapi untuk universitas lain, yang di Australia ataupun di New Zealand pada saat itu saya mendapatkannya dari jurnal. Jadi saya browsing artikel jurnal di bidang saya, kemudian saya cari nih, yang menulis itu yang asalnya dari Australia misalnya, yang sudah profesor gitu. Kemudian saya kirim email, mau nggak membimbing saya? Begitu caranya. Banyak yang saya kirimin email, banyak juga yang tidak menjawab ya. Tapi alhamdulillah ada beberapa yang langsung menjawab gitu. Biasanya minta saya untuk mengirimkan hasil tulisan saya yang tadi ya, writing yang pertama kali. Punya contoh tulisan nggak yang bisa saya baca? Gitu. Kemudian beliaunya akan melihat ini dalam satu rumpun nggak? Kalau dalam satu rumpun biasanya oke. Oh, satu lagi, saya waktu itu juga kirim ke salah seorang profesor di Hong Kong. Cuman kemudian beasiswanya itu hanya 1 tiap tahun di universitas itu. Jadi saya pikir, wah berat kalau saya 1 lawan internasional yang mungkin yang lamar akan ratusan gitu. Jadi saya mundur duluan kalau dari sana. Itu untuk bekal kita komunikasi dengan supervisor. Kemudian yang terakhir adalah support system. Ini tidak nampak tapi penting karena kalau tadi Pak Rektor 3,5 tahun ya, 7 semester, kurang lebih 7-8 semester, ada yang lebih banyak dari itu, maka yang kita butuhkan adalah dalam 4 tahun mendatang, punya nggak kita support system yang bisa membantu kita supaya kita nggak mikir, semua dipikir. Gitu. Kan semakin berat beban yang ada di tas kita naik gunungnya juga akan susah ya. Udah mikirin disertasi bakalan stres gitu. Kalau harus mikirin yang lain-lainnya juga akan lebih memberatkan lagi. Maka yang harus disiapkan dari awal adalah support system. Mungkin mohon maaf, mungkin kalau bapak-bapak akan lebih mudah. Biasanya bapak-bapak yang PhD itu tinggal bawa pendamping gitu aja. Tapi untuk ibu-ibu apalagi dengan anak, ini menyiapkan support system ini akan cenderung relatif lebih berat. Baik ketika keluarga di bawah,
ataupun keluarga tidak dibawa. Sama beratnya untuk ibu-ibu, untuk perempuan ya khususnya. Ini yang paling lama yang saya siapkan, termasuk menyiapkan anak dari kecil. Karena saya sudah punya goal ya, saya mau sekolah setinggi mungkin, maka semua saya siapkan dari awal, termasuk untuk anak. Harus bisa mandiri dari kecil, karena apa? Karena nanti ibunya akan PhD gitu, mengambil PhD program, dan itu akan berat. Maka semua disiapkan dari awal. Ketika saya datang, saya mulai berteman, mencari penitipan, mencari teman yang dengan anak yang usia sama. Ini semua disiapkan di awal, semuanya. Tidak bisa, yang penting berangkat, alhamdulillah, sampai sana dipikir belakangan gitu. Itu menurut saya amat sangat tidak bisa. Gitu. Buat saya sih, kalau ada yang bisa ya hebat memang. Ya, jadi 4 hal ini, bekal tulisan, bekal kita paham benar-benar PhD programnya itu tentang apa, kemudian kedekatan kita dengan supervisor harus dekat. Harus dekat, tidak bisa, oh karena beliau dosen saya ya, saya nanti pasti dekat. Tidak bisa seperti itu. Karena banyak yang akan terjadi dalam 4 tahun ya. Jadi memang harus mengenal sekali supervisor. Dan yang terakhir adalah support system. Ini tips yang pertama ya, tips untuk memulai PhD-nya. Saya contohkan di PhD timeline kita, kalau di Asia, mungkin di Indonesia ataupun di Taiwan atau di Cina, itu biasanya 3 tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Gitu. Tapi kalau di Eropa dan Amerika, biasanya memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Di tahun pertama, ini versi saya ya, Ibu Bapak. Yang pertama itu, di tahun pertama saya menulis kembali proposalnya. Ketika kita melamar PhD program, kita memang harus punya proposal. Waktu itu saya pede banget. Saya bikin proposal, saya membuat proposal itu dan menggunakan proposal itu untuk melamar di beberapa universitas di Indonesia. Kemudian ketika interview selalu dibilang, oh proposalnya sudah bagus Bu. Jadi kan senang, sudah agak-agak berbangga hati gitu. Oh sudah aman ini. Ternyata ketika sampai di Belanda dibaca, oh iya proposalnya bagus ya. Iya untuk awal, tapi ini akan diperbaiki kan. Wah ternyata masih kurang. Dengan bahasa lain, oh ini masih jelek ya gitu. Jadi ternyata saya harus menulis ulang proposal proyek saya sebelum diuji proposal. Kemudian ada beberapa assessment yang harus saya lakukan terhadap diri dan proyek. Kemudian saya melakukan eksperimen saya yang pertama di tahun pertama itu, di akhir tahun pertama. Kemudian tahun kedua, meskipun di Belanda by research, tapi saya harus mengambil beberapa mata kuliah, beberapa course, tapi tidak akademis, Ibu Bapak. Jadi sifatnya adalah membantu kita mengembangkan profesionalisme di situ. Nanti kita bisa intip course saya kalau kita ada waktu. Kemudian saya belajar statistik, termasuk di tahun saya kedua ini saya banyak belajar dari Prof. Rusiono ya untuk metodologi, untuk berbagai macam metode-metode statistik dan evaluasi ya pada saat itu. Terima kasih banyak Prof. Rusiono selalu menjawab pertanyaan saya. Jadi baru kerasa karena saya ketinggalan banyak ya, setiap tahun ada yang baru gitu. Seperti saat saya hampir lulus, ternyata yang dipakai bukan SPSS tapi harus menggunakan R. Jadi yang belum menulis disertasi harus wajib menggunakan R. Nah, ini yang harus belajar lagi gitu kan. Seperti itu. Kemudian pekerjaan saya juga menganalisis data dari eksperimen yang pertama, menulis artikel yang pertama, dan melakukan eksperimen yang kedua. Di tahun ketiga, masih saya mengambil courses, menganalisis data dari eksperimen yang kedua, menulis artikel yang kedua, dan mempersiapkan eksperimen yang ketiga, termasuk melakukan conference. Kemudian tahun keempat,
saya menganalisis data yang kedua, kemudian yang ketiga, menulis artikel yang ketiga dan mulai menulis disertasi. Untuk tahunnya saya berangkat 2015 akhir, tapi karena Desember ya, kalau di Belanda itu liburnya dari awal Desember karena tanggal 5 itu sudah perayaan untuk persiapan Natal, jadi memang libur, tidak ada orang, jadi saya mulai efektif adalah Januari 2016, pas Januari 2016, kemudian tahun kedua adalah 2017, tahun ketiga 2018, tahun keempat 2019, dan selesai di 2020. Menulis artikel ketiga selesai, menulis disertasi selesai. Apakah bisa langsung selesai? Oh tidak, karena belum artikel yang ketiga belum accepted. Saya publish di tahun 2018 dan 2020. Tapi artikel ketiga belum accepted, jadi saya pulang dulu ini menunggu. Terus rencananya 2020 saya akan ujian di Belanda. Ternyata pandemi ya, membawa berkah. Berkah atau tidak berkah tergantung cara pandang kita ya. Akhirnya saya selesai di Juli 2020, accepted. Ketika artikel ketiga sudah diterima, baru bisa mendaftar ujian disertasi juga sudah selesai. Kemudian ada proses waktu 6 bulan sebelum ujian defense. 6 bulan itu termasuk yang pertama yang susah adalah menentukan jadwal. Bagaimana menentukan jadwal 10 orang. Dekan, kemudian pihak universitas, kemudian 2 pembimbing, kemudian 4-6 penguji. Pengujinya ada lokal dari Belanda, kemudian regional dari Eropa, dan internasional. Misal kemarin saya minta dari Amerika gitu. Jadi proporsi ini harus memenuhi. Jadi tidak boleh hanya dari Belanda saja, itu nggak boleh. Dan untuk mendapatkan jadwal 10 orang ini, itu ternyata susah sekali. Jadi saya memberikan jadwal dan waktu dan minggu, kemudian mereka klik, saya tunggu mana yang bisa paling banyak, itu yang akan dipilih. Ini kurang lebih butuh waktu 1 bulanan untuk menentukan jadwal. Kemudian yang kedua adalah proses cetak dan semacamnya. Kemudian pada waktu itu antara kampus, antara buka sama tutup ya, antara buka, antara hibrid, antara online gitu. Ganti-ganti terus keputusannya tiap bulan, sampai akhirnya saya memutuskan online saja. Di Januari 2021, alhamdulillah awal tahun ini, akhirnya saya mendapatkan jadwal defense ya, setelah perjalanan panjang. Bagaimana PhD di Belanda? Kalau di komiknya ini seperti TK ya, seperti anak TK. Yang pertama, all day napping is acceptable. Jadi ya bisa kita siang-siang pulang, kan by research ya, nggak ada kelas saya dari hari ke hari gitu. Jadi bisalah kayak anak TK, kalau mau tidur siang udah sumpek, mau siang-siang belanja atau siang-siang tidur ya silahkan gitu. Kemudian selalu ada supervisi karena ruangan setiap mahasiswa PhD mendapatkan 1 ruangan kerja. Ruangan kerja ini tergantung ruangan kerja mana yang kosong. Kemudian kebetulan saya mendapatkan ruangan di antara 2 supervisor saya. Jadi supervisor saya 1 di sebelah kanan ruangannya, supervisor kedua di sebelah kiri saya. Jadi kalau mereka berangkat dan pulang pasti akan melewati ruangan saya. Dan pasti langsung nanya, gimana tulisannya? Gitu. Gimana nggak cepet ya? Gitu. Kemudian yang ketiga guyonannya adalah you get cookies for lunch, karena kita sering ada kolokium, ada seminar gitu di universitas, dan tahu kalau mahasiswa PhD itu dengan beasiswa itu dananya biasanya ngepas, jadi selalu hadir untuk mendapatkan kuenya, makanannya. Itu rahasia bersama. Kemudian cutting and pasting, sama seperti anak TK, kita juga cut and paste untuk menulis artikel. Kemudian karena by research, jadi kita tidak ada grades. Dan kalau capek ya sudah isinya menangis gitu. Cuman ketika saya melakukan PhD, rekan-rekan saya di tahun yang sama adalah
rekan-rekan yang benar-benar baru lulus S2 langsung S3, jadi mereka masih umur 23 gitu. 23, 24, jadi masih kecil-kecil ketika mereka artikelnya di-reject gitu, kemudian menangis bersama ya. Sudah memang normal melihat air mata di ruangan kerja PhD di sana. Kurang lebih gambarannya seperti itu untuk PhD-nya. Sekarang untuk beasiswa. Beasiswa itu pendanaan macam-macam ya. Kalau saya kemarin dari beasiswa Dikti, beasiswa pemerintah Indonesia. Kalau short course saya dari beasiswa pemerintah negara yang dituju. Jadi beasiswanya dari pemerintah Belanda, itu untuk S2 saya dan short course saya di Belanda. Saya 3 kali di Belanda. Yang pertama adalah untuk S2, yang kedua untuk short course, yang ketiga untuk PhD. Yang 2 awal itu diberi beasiswa oleh pemerintah negara yang dituju, oleh Belanda. Kemudian bisa juga hibah dari lembaga riset internasional. Khususnya ini kalau ibu bapak dari jurusan yang sains, gitu, teknik, atau kalau pendidikan itu PLB ya, pendidikan luar biasa, atau yang berbau inklusi, pendidikan inklusi, itu banyak lembaga riset internasional yang punya funding untuk doktorate. Tapi kalau untuk keguruan agak jarang ya, mungkin karena lebih umum pekerjaannya gitu. Kemudian alternatif yang keempat adalah ada funding dari universitas yang dituju. Jadi biasanya profesornya yang dapat hibah dari lembaga riset internasional, kemudian profesor ini akan membuka vacancy. Jadi kalau Bapak Ibu mau browsingnya adalah PhD vacancy, kemudian sertakan negaranya ya, in the Netherlands. Nanti kalau mencari seperti itu, insya Allah akan keluar macam-macam kemungkinan penawaran untuk bekerja. Di sana PhD bekerja ya, untuk bekerja sebagai mahasiswa S3. Karena bekerja itu maksudnya asisten profesor. Itu bisa jadi seperti itu. Dari 4 alternatif ini. Kenapa kok saya ambil beasiswa pemerintah Indonesia? Menurut saya waktu itu lebih mudah. Saya capek bersaing untuk S2 dan short course kan saya dengan pemerintah negara yang dituju. Pada saat itu tiap 3 tahun sampai 5 tahun tiap negara itu berbeda ya kerjasamanya dengan Indonesia. Pada tahun saya S2 itu memang pendidikan adalah salah satu prioritas. Tapi akhir-akhir ini kalau tidak salah prioritasnya adalah teknologi maju. Jadi seperti nanoteknologi gitu ya, ataupun political. Jadi untuk bidang politik atau semacamnya. Kemudian untuk yang mendatang kalau tidak salah yang banyak menjadi prioritas adalah yang berhubungan dengan climate change ya. Jadi yang berhubungan dengan environment, yang berhubungan dengan lingkungan itu biasanya menjadi prioritas. Misalnya seperti di Hungaria. Carinya gimana? Gampang. PhD scholarship Hungarian gitu atau Austria gitu. Jadi tinggal browsing yang seperti itu, semakin spesifik semakin baik. Jadi mencari beasiswa kerjanya browsing, ya. Sudah sampai katam browsingnya itu. Nah, sekarang persyaratan umum beasiswa atau funding seperti kita tahu bersama adalah kemampuan bahasa Inggris. Ini beda-beda. Ada yang cuman minta IELTS 7 gitu aja. Mau ada yang listening-nya 6, nggak apa-apa, tapi nilai akhirnya 7. Tapi juga ada English speaking countries seperti Inggris, Australia, kemudian New Zealand ataupun Amerika, itu yang akan mensyaratkan minimal itu 7. Listening minimal 7, reading minimal 7, seperti itu. Kalau program PhD di Eropa, biasanya writing-nya yang minimal 7. Kemudian yang lain 6 atau 6,5 gitu, tergantung universitasnya. Jadi ini juga relatif ya. Apakah saya bisa langsung mendapatkan 7? Tentu tidak. Jadi tipsnya ya harus ini ya, kenal tiap hari. Ketika saya tes,
ternyata hasilnya ratingnya 6 gitu, terus patah hati. Selama 2 bulan, setiap hari saya menulis. Saya membaca artikel gitu, kemudian saya tulis 1 paragraf aja, setiap hari. Dan dalam bulan pertama itu, alhamdulillah bisa naik setengah ya. Maka dalam 2 bulan saya sudah bisa 7. Jadi ternyata kalau bahasa semakin sering kita gunakan, nanti dia naik-naik sendiri. Begitu. Kemudian syarat yang kedua biasanya adalah motivation letter. Motivation letter ini kuncinya satu ya, kuncinya adalah pada perkembangan diri sendiri. Kalau setelah saya biasanya saya dimintain bantuan untuk menyeleksi beberapa beasiswa untuk mahasiswa S1 dan S2 ke luar negeri. Itu motivation letter-nya kadang terjebak kepada bangsa dan negara. Jadi tujuannya adalah untuk bangsa dan negara, di mana itu kan terlalu besar, tidak bisa diukur. Jadi saran saya adalah kembali ke diri sendiri. Karena semua tahu ya, kalau kita mengembangkan diri sendiri, ya nanti kita akan mengembangkan orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Itu yang titik poin. Kemudian yang nomor 3 adalah rekomendasi. Jadi bagaimana memilih siapa sih yang merekomendasikan gitu, selain pembimbing ya. Selain pembimbing itu cari tokoh di bidang yang akan dituju. Jadi kalau misalnya saya dari teknologi pendidikan, maka saya akan mencari ini tokoh teknologi pendidikan yang banyak menulis di jurnal, itu siapa? Itu yang saya minta untuk memberikan rekomendasi. Kemudian yang keempat adalah prestasi ya. Sertakan apa gitu. Minimal ya itu tadi, tulisan sudah pernah menulis book chapter internasional gitu, atau sudah pernah menulis artikel jurnal, itu merupakan satu prestasi sendiri. Atau prestasi non-akademik juga akan baik, membuktikan bahwa selain bidang akademis, kita juga punya kehidupan yang lain. Gitu. Karena kadang kalau orang sumpah kemudian tidak punya hobi, itu akan memperlama studi PhD di luar negeri nanti. Jadi biasanya itu 4 hal ini yang menjadi pertimbangan si profesor untuk menerima kita sebagai pembimbing kita. Mau deh ini saya bimbing. Nah, sekarang saya langsung ke percepatan disertasi ya. Ini lebih ke survival tips, tips untuk tetap bisa survive selama menulis dari awal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tips gitu. Yang pertama ini klasik sekali, yaitu mulai. Jadi saya mulai ini sudah lama gitu. Mungkin 5 tahun sebelum saya PhD saya sudah memulai bikin proposal. Apakah nggak ganti-ganti topik Ibu Bapak. Jadi sempat ganti. Jadi setiap sempat saya coba menulis. Karena memulai ini yang paling sulit. Memulai bikin proposal dengan tujuan disertasi. Itu susah sekali memang. Tapi memang harus memulai. Harus imbang membaca dan menulis. Kalau dibilang, ya harus banyak baca. Ya, tapi kalau baca terus, nggak nulis-nulis, itu kita juga tidak akan mulai. Jadi mulai menulis. Kemudian tujuan jelas, dan jangan keluar tujuan apapun yang terjadi. Karena di tahun pertama, eksperimen saya pertama itu hasilnya yang pertama konstruktif validity-nya kurang gitu. Kemudian korelasinya juga rendah gitu. Kemudian reliability-nya juga rendah. Itu saya udah, aduh ini apa ganti topik ya? Kenapa hasilnya jelek banget gitu. Dari sekian siswa, apakah saya salah sampel gitu? Apakah saya salah populasi gitu? Sempat saya berganti, kalau gitu saya ganti aja deh. Tapi sama-sama menguatkan dengan supervisor. Tidak, tujuanmu ini, kamu ke situ. Kalau memang hasilnya tidak sempurna, tidak menemukan yang jelas, dicari. Kenapa kok tidak sempurna? Tapi tidak perlu melakukan eksperimen satu kembali gitu. Karena hasil yang tidak sempurna itu juga adalah satu penelitian. Berarti dibahas kenapa kok tidak reliable, kenapa kok validitas konstruknya kurang gitu. Ini yang kemudian jadi pembahasan dan kemudian malah pede gitu ya.
Kemudian strukturnya jelas. Supaya struktur jelas dari awal. Karena apa Ibu Bapak? Ketika meneliti, terus kita punya banyak data, saya itu tergoda. Kok ini diteliti asik juga ya? Terus saya baca lagi, wah kalau artikel ini lebih ke mengambil sisi aspek lainnya kok bagus ya? Apa saya ambil aspek itu? Godaan itu banyak sekali. Karena itu struktur jelas dan kita pegang dari awal. Nanti kalau jelek gimana? Seperti supervisor saya bilang, yang penting itu selesai, bukan sempurna, kan gitu. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi terutama komunikasi dengan supervisor. Jangan ada ngambek-ngambekan. Kalau saya lihat sekarang ya, saya membantu membimbing S3 di UNESA gitu. Ketika, aduh ini dosennya kok agak nggak enak ya waktu saya kirimin ini gitu, males gitu. Ini amat sangat jangan gitu. Benar-benar yang benar-benar nggak boleh suudzon sama sekali. Jadi benar-benar mungkin dosennya lelah ya, kita husnuzon aja deh. Gitu. Mungkin dosennya lelah, mungkin dosennya lagi bete. Besok saya coba lagi deh, atau besok saya coba ketemu deh. Yang seperti itu. Jadi sama sekali, apakah saya tidak berkonflik? Oh tentu, apalagi dengan orang yang culture-nya berbeda dengan kita ya, tentu ada konflik. Tapi untungnya orang Belanda itu terkenal sebagai orang yang jujur, apa aja akan diomongin gitu. Jadi ketika nggak enakan ya akan diomongin ke saya juga bisa ngomong dengan beliaunya. Gitu. Nah, yang kelima adalah diskusi. Diskusi ini adalah diskusi dengan orang yang tidak di tempat kerja kita ya, tidak di tempat studi kita. Saya memperbanyak diskusi, maksudnya banyak tanya ya. Misalnya pada waktu itu saya bertanya dengan teman-teman yang sedang studi doktoral di Indonesia, dengan dosen-dosen saya, dengan Prof. Rusyono misalnya, kemudian dengan teman-teman yang sudah lulus doktor gitu, saya tanya. Jadi tidak hanya di bidang kita, tapi juga lintas bidang. Dengan diskusi lintas bidang itu membuat kita tuh bisa menjelaskan disertasi kita, penelitian kita dengan bahasa awam. Dan ketika kita bisa menjelaskan dengan bahasa awam, menurut saya berarti kita ngerti. Kadang kan susah jelasin, aduh susah nih jelasinnya. Bagaimana menyederhanakan hal itu. Dan ini menurut saya amat sangat membantu ya untuk bisa diskusi dengan banyak teman. Kemudian manajemen waktu jelas sekali. Seperti tadi juga disampaikan Pak Rektor, semua harus jelas kapan kita, timeline-nya harus jelas, kapan kita mau lulus, apa yang kita harus lakukan untuk lulus, tapi berikan spare time. Jadi kita punya deadline sendiri, apalagi by research ya. By research ini nggak ada semesteran gitu kan, nggak ada ini waktunya UAS, ini waktunya UTS gitu. Jadi kadang lupa hari, lupa tanggal gitu. Jadi manajemen waktunya benar-benar harus diusahakan sendiri, harus bikin sendiri di papan di ruang kerja. Kemudian yang membantu juga manajemen pustaka. Akan banyak sekali yang kita baca. Kemudian pada waktu itu saya dibiasakan untuk menulis, bukan hanya menyimpan dalam EndNote ya, citation manager, tapi juga kita menulis apa aja sih, ini tentang apa aja sih gitu. Jadi itu yang kita rekap setiap minggunya atau setiap bulan kalau nggak mau setiap minggu. Nah, yang terakhir yang amat membantu adalah teknologi. Teknologi ini tidak untuk belajar. Jadi misalnya gimana sih supaya update dengan referensi? Bisa loh kita main-main ke Wiley and Sons, atau main-main ke websitenya Taylor and Francis, atau main-main ke websitenya Springer gitu. Kemudian kita hidupkan notifikasi. Hidupkan notifikasi kalau ada artikel baru tentang bidang kita, maka kita akan dikirimin email. Itu membantu sekali gitu. Itu untuk manajemen belajar. Teknologi yang membantu kita untuk manajemen belajar. Manajemen waktu jelas kita dengan Keep Notes, dengan Google Calendar misalnya, dengan alarm aplikasi gitu. Manajemen pustaka saya menggunakan EndNote, ada Mendeley juga. Gitu. Jadi semua teknologi ini insya Allah akan membantu kita di akhir.
termasuk punya satu folder yang rapi di mana semua berkas PhD program kita masuk ke sana. Jadi teknologi tidak hanya kita gunakan untuk mengajar, untuk belajar, tapi juga untuk membantu kehidupan selama menjalankan PhD. Begitu. Kemudian, ini contoh research structure saya. Itu adalah produk Bintang itu. Jadi saya berangkat ke Belanda dengan, ini bahwa digital storytelling, digital A, saya singkat, itu berpengaruh terhadap B, digital B. Itu bayangan saya. Ternyata kemudian, kalau yang versi tradisional berpengaruh nggak? Maka dilihat. Kemudian saya membuat matriks dari 4 ini. Ini adalah disertasi saya, mungkin membingungkan. Ini tradisional ya, yang tidak ada digitalnya berarti tradisional A itu berpengaruh terhadap kemampuan tradisional B. Gitu. Nah, dari sini bisa jadi banyak sekali artikel sebetulnya, tapi saya jadikan 3 saja. Jadi yang pertama adalah bagaimana kemampuan tradisional, produk kurikulum dengan tradisional atau konvensional A itu berpengaruh terhadap B. Kemudian bagaimana yang tradisional itu berpengaruh terhadap kemampuan digital. Itu artikel yang pertama. Artikel yang kedua, yang sudah masuk digital, bagaimana produk digital A itu berpengaruh ke digital B. Kemudian bagaimana produk digital itu sebetulnya juga berpengaruh pada kemampuan konvensional. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya mengevaluasi produk saya sendiri, si Bintang ini. Dan ini saya nggak keluar, meskipun dalam perjalanan banyak sekali godaan. Pada saat saya mengevaluasi, saya dapat data banyak gitu ya. Kemudian saya kepikiran, wah gimana kalau saya tambahkan disertasi saya dengan evaluasi hasil assessment gitu. Tapi kemudian ingat lagi, tidak, itu tidak ada di struktur saya, itu tidak ada di tujuan saya. Kalau nanti sudah selesai, mau saya teliti, oke, tapi saat disertasi tidak. Jadi saya hanya memegang matriks 4 variabel ini saja. Itu yang membuat saya fix, tidak tergoda lagi, gitu ya. Tapi ya, Ibu Bapak, seperti yang ada di komik ini, meskipun kita merencanakan terus bayangan kita akan jalan lurus gitu lempeng sampai bendera gitu ya. Ternyata in reality ada turunnya, ada hambatannya, ada batu-batunya. Kadang kita naik, publish gitu. Senang banget, berarti ada bisa nancepin satu bendera gitu. Kemudian kita harus membangun jembatan sendiri, kemudian harus berenang atau membuat perahu atau mungkin sempat tenggelam sebelum nanti kemudian kita menancapkan bendera lagi, bisa publish lagi yang kedua. Kemudian sebelum defense mungkin ada hujan, pada waktu itu pandemi, saya sudah yang gimana ini sudah selesai semua, tinggal ujian, tapi ujian pun ternyata susah karena pandemi itu online, hybrid, offline. Jadi ini jadi pesan tiket apa enggak, jadi bikin paspor apa enggak gitu. Jadi belum lagi ini hanya masalah PhD, belum masalah keluarga gitu kan, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Memang in reality akan banyak naik turun dan hambatan-hambatan yang ada. Jadi sebagus-bagusnya plan, tapi tetap punya planning itu tetap lebih bagus. Jadi kita tahu arahnya kemana. Kan seperti itu ya. Baik Ibu Bapak, sekian tips and trik dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, jadi kita akan lebih bebas dan lebih luas dalam membahasnya. Begitu dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya
Ya, terima kasih Dr. Irena Maure atas pemaparannya. Tadi kami mau mencoba ini, ada yang unik tadi itu 1 titik kelihatannya. Kalau di reject nangis bersama-sama katanya begitu. Saya juga ngalami itu Bu Rina, Bu Erin. Bukan nangis malah patah hati kelihatannya seperti itu. Ya. Betul sekali, Ya. Bapak. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di diskusi untuk teman-teman yang sudah menempuh S3 maupun yang akan menempuh S3. Untuk selanjutnya pemateri atau narasumber kedua kami persilakan Bapak Dr. Sri Mulyo Bondantespati dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kami beri waktu 20 menit ya Pak Dr. Bondan, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator Bapak Dr. Doni Perdana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu dalam acara trik and trik cara masuk kuliah S3 kan. Oke, salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kebetulan Universitas Ma'arif Wahid Hasyim Latif ya, UMAHA. Itu sama dengan dari NU, sama dengan Universitas saya itu Universitas Wahid Hasyim juga sama-sama NU. Baik yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Atoni Rodi sebagai rektor dari UMAHA dan juga Dr. Irena Maurin. Terima kasih tadi sudah menjelaskan cara-cara yang trik-trik untuk dapat beasiswa di luar negeri ya, dan masakannya. Izinkan saya dulu karena waktunya cuma 20 menit. Izinkan saya memberikan share screen dulu. Oke, ini tips and trik persiapan S3 kan itu. Nah, ini. Saya kira hampir semua universitas yang swasta terutama yaitu kebanyakan dosennya tuh masih S2 sehingga perlu di training, perlu digodok. Nah, itu tidak hanya di UMAHA saja. Kemarin Bapak Dr. Doni menjelaskan ke saya sulitnya mendorong dosen untuk kuliah S3. Mendorong dosen kuliah S3. Jadi ini juga saya alami di Universitas Wahid Hasyim karena saya juga selaku dekan di sini, jadi saya tahu persis mendorong dosen untuk kuliah S3 itu susahnya minta ampun. Padahal sudah saya kasih ini loh, kenapa kok dosen itu harus kuliah S3 itu kan. Nah, itu kan ini mendorong yang belum kuliah nih ya. Nah, secara akademisi kan kalau udah S3 itu kan lebih kompeten kan itu. Lebih kompeten. Jadi apapun yang kita ucapkan sesuai dengan bidang kita itu orang banyak yang lebih percaya. Kan itu. Terus kalau kita ngomong ke orang itu kan bisa meningkatkan rasa percaya diri kan itu. Apalagi kalau udah S3 itu kan karir pasti dapat kan itu. Kesempatan meneliti di Kemendikbud itu kan banyak kan itu, di Silitahmas itu banyak. Jadi karir itu akan semakin meningkat kan itu. Nah, selain itu, namanya kuliah S3 masih ketemu banyak teman-teman itu. Teman-teman, kalau Anda kuliahnya di luar negeri berarti banyak ketemu teman-teman dari luar negeri. Kalau kuliah di dalam negeri ya banyak ketemu teman-teman se-Indonesia, karena yang kuliah S3 itu tidak mungkin cuma satu kota, itu se-Indonesia bisa kenal semua. Jadi siapa tahu dengan adanya kenal berapa orang itu bisa membuat kita memiliki banyak pengalaman, nanti setelah lulus juga akan banyak diundang pada teman-teman Anda. Nah, termasuk ini saya bisa ngomong di sini karena saya kenal dengan Pak Dr. Doni yang jadi moderator kan itu. Nah, terus juga akan lebih bermanfaat kepada negara kan, kalau kan sekarang itu kan negara itu menginginkan bagaimana di kuliah di Indonesia ini, universitas-universitasnya banyak doktor, bahkan Kemenak itu kan mentargetnya 50.000 dokter kan itu. 50.000 dokter, jadi harus ada banyak dokter kan itu. Nah, manfaat sendiri bagi kita itu kan kalau sudah S3 itu kan sudah pasti gajinya itu jadi lebih tinggi daripada yang masih S2 kan itu. Terus apa lagi ya itu kan kita sudah tahu sendiri, tadi sudah dijelaskan kepada Bapak Rektornya kalau kita belum dokter
itu kan belum jelas nggak mungkin punya kesempatan mendapatkan guru besar itu jelas nggak mungkin, karena syaratnya guru besar itu adalah dokter dulu kan. Kalau belum dokter berarti nggak bisa guru besar kan itu. Dan ini yang satu lagi yang paling penting, kemarin saya sudah bicarakan kepada Pak Dr. Doni di salah satu, terus terang ini salah satu masalah juga di tempat kami, itu salah satu program studi kami itu akreditasinya itu malah turun hanya gara-gara kurang dokter kan itu. Karena kan sekarang tuh untuk baik sekali itu dokter itu minimal adalah 25%. Nah, karena dokternya kurang sehingga turun menjadi baik. Nah, turun baik. Jadi ya itulah ini makanya ini mumpung banyak pimpinan nih ya di sini. Jadi banyak pimpinan, tolong support dosen Anda supaya mau kuliah lagi di S3. Ini disupport terus ini S3, karena ya tadi kata Dr. Iren, kuliah S3 itu ya kadang ada enaknya, kadang ada tidak enaknya kan itu. Tapi banyak enaknya itu. Saya bilang banyak enaknya itu. Kenapa? Karena saya selama kuliah S3 enak. Enak itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi syarat ke luar negeri, sekarang ini syarat-syarat beasiswa budidayaan dulu, karena untuk dosen itu kan mesti tujuannya pertama budidayaan, kan beasiswa untuk dosen dalam negeri kan. Syaratnya itu jelas Anda harus punya NIDN, surat izin atasan, terus TPA Bappenas itu harus lebih dari 550, ya, TOEFL-nya juga harus lebih dari 500. Terus yang paling penting ya kita ngisi ISAI. ISAI itu kan, nah itu ngisi ISAI itu apa sih yang diisi ya itu. Jadi sama tadi kontribusi yang pada negeri ya itu. Pada negeri, terus rencana studi kan itu. Terus yang paling penting juga tidak plagiarisme. Jadi tolong kalau mengisi ISAI kalau di beasiswa itu jangan sampai kita meniru punya orang lain kan itu. Meniru orang lain. Jadi jangan sampai plagiarisme. Terus dalam tulisannya juga harus penuh harapan, optimis. Nah, itu. Jadi pikirannya itu harus positif. Positif. Nah, nanti saya kasih beberapa kenapa harus tip-tip ini, karena ada beberapa dosen hanya untuk ikut beasiswa aja sering ditolak kan itu. Sering ditolak itu kenapa kan itu sering ditolak kan. Kalau luar negeri mungkin lebih sulit, kalau dalam negeri sebenarnya mudah, cuma banyak yang juga karena hanya masalah administrasi aja sehingga tidak bisa mendapatkan beasiswa. Terus beasiswa satu lagi yang biasanya untuk oleh dosen-dosen dicari itu adalah LPDP kan itu. Nah, LPDP itu biayanya, dapatnya itu lebih tinggi daripada budidayaan. Nah, itu. Nah, lebih tinggi. Tapi ya harus teliti. Nah, teliti saat mengisi persyaratan seleksi administrasi. Nah, terus tadi IC-nya juga harus ada pembukaan, isi penutup, rencananya mau kemana, segala macam. Nah, itu. Dan yang tidak kalah penting, tingkatkan skor TOEFL dan IELTS. Nah, jadi ya kita harus tingkatkan. Itu benar-benar kata Dr. Irene, ya kalau Anda belum lulus ya ikut lagi, belajar, ikut lagi. Yaitu kalau bahasa Inggris itu kan sering kita gunakan, itu akan semakin sering kita akan meningkatkan itu. Terus satu hal lagi, jangan termakan hoax atau informasi yang tidak benar. Ini jadi kalau mencari beasiswa ya carilah beasiswa itu benar-benar dari websitenya yang asli, terus ya mencari yang benar, itu jangan sampai termakan hoax, katanya jangan katanya ya kan itu. Cara katanya nanti Anda nggak dapat beasiswa, malah mengeluarkan uang kan itu. Dan yang paling penting adalah letter of acceptance. Jadi kalau di budidayaan itu tidak memerlukan letter of acceptance, tapi kalau di LPDP itu perlu letter of acceptance. Nah, LOE kan itu biasanya, LOE. Tadi kalau luar, apalagi yang beasiswa luar negeri itu jelas wajib kan itu, wajib untuk dapatkan letter LOE ini wajib. Nah, untuk cara mendapatkan gimana? Nah, itu kan mendapatkan gimana? Nah, ini tadi syarat masuk kuliah S3.
Jelas pertama itu proposal untuk mendapatkan LOE, TPA, TOEFL, surat rekomendasi, dan surat izin. Mungkin ada yang lain, tapi itu hanya tambahan dan mudah. Untuk menulis proposal, sama Dr. Irena tadi, untuk menulis proposal itu kan pasti ditanya, sudah punya tulisan belum? Sudah punya tulisan belum? Ya, kalau belum punya tulisan, mesti kan kebanyakan dosen yang masih S2, apalagi tidak pernah ke luar negeri, itu rata-rata pasti belum punya tulisan. Itu wajar. Saya dulu juga gitu, sama kan itu. Saya juga waktu masuk S3 juga belum punya tulisan. Jadi ini belum punya tulisan. Berbeda dengan Dr. Irena tadi, belum masuk S3 dia sudah punya tulisan. Nah, karena belum punya tulisan, caranya gimana? Menulis saja nggak tahu kan itu. Menulis saja nggak tahu, belum punya tulisan. Ya, cari teman yang sudah S3 yang sama dengan bidang Anda. Nah, itu ajalah diskusi. Ya, ajalah diskusi bagaimana cara menulis proposal yang benar. Terus apa sih bidangnya itu apa? Bagaimana? Ya itu harus didiskusikan teman. Karena apa? Ya namanya baru lulus S2, masih S2, kan pasti wajar kalau belum tahu cara menulis proposal penelitian di disertasi. Ya, tadi kata Dr. Irena sudah menulis bagus, dilihat bagus-bagus, tapi setelah diperlihatkan ke supervisi masih jelek, ya gitu, masih jelek, itu wajar. Wajar, maka harus perlu konsultasi ke teman, ke teman. Terus yang paling penting kalau Anda di dalam negeri ini, baik di UGM, di ITS, di UB, atau di UNER kan itu, atau di UNESA, itu rata-rata konsultasikan dulu dengan calon promotor. Kenapa kok harus dikonsultasikan calon promotor? Masalahnya cuma satu. Mungkin Anda bisa saja tidak diterima di S3 itu bukan karena proposal Anda tidak bagus. Bisa saja tidak ada yang membimbing, ya itu yang jadi masalah kan itu. Kenapa kok harus kita datang dulu ke universitasnya kan itu. Sama yang di luar negeri pun sama kan itu. Kita harus cari LOE dulu. Kita harus cari calon pembimbing dulu kan itu, calon pembimbing kan itu. Jangan sampai Anda ngelamar S3 ditolak hanya gara-gara itu tadi tidak ada yang mau bimbing, itu jangan sampai. Itu sering terjadi itu di Indonesia itu sering terjadi. Banyak sekali nulis proposal terus TOEFL-nya sudah memenuhi, TPA-nya sudah memenuhi, tapi karena tidak ada yang mau bimbing sehingga ditolak. Jadi harus diperhatikan itu kalau Anda mau masuk di dalam negeri. Anda harus datang ke universitasnya, cari calon pembimbing, calon promotor, setelah itu baru masukkan referensi ke sana. Nah, hal yang paling penting itu adalah novelty. Itu kalau di dalam negeri, waktu saya pengalaman itu baik saya kebetulan saya S3-nya di UB ya, saya S3 di UB. Sebelum saya nyari S3 di UB, saya sudah nyari-nyari ke UGM. Itu yang ditanya pasti selalu novelty atau keterbaruan. Novelty-nya di mana? Novelty-nya di mana? Waktu saya kuliah ya sampai lulus jublek-jublek masalah novelty kan itu. Nah, padahal kalau yang masih S2 jangankan cari novelty, apa novelty aja kadang bingung. Ya, Anda harus menjawab dengan yakin. Jawab yakin. Novelty saya itu di sini. Ini tulisan saya. Novelty saya itu di sini. Novelty saya itu hanya ada di Indonesia. Jawab aja gitu. Harus yakin. Hanya ada di Indonesia. Saya yakin ini bisa untuk dipublikasikan di jurnal. Di jurnal. Jadi ya ini harus yakin. Menulis proposal dengan novelty yakin. Kenapa? Ya supaya Anda mendapatkan LOE kalau untuk mendaftar di beasiswa LPDP tadi. Oke, saya lanjutkan. Ini masalah proposal S3-nya ya kan itu. Nah,
Nah ini TPA dan TOEFL. Selain tes terus sampai lulus, nah kalau belum lulus, satu hal lagi, kalau belum lulus bagaimana? Kan itu. Kalau belum lulus, usahakan tes harus di tempat universitas yang Anda tuju. Ini salah satu kasus terus terang dosen kami, tempat kami itu, hanya gara-gara tes TPA dan TOEFL-nya itu tidak di tempat universitas yang dituju, ditolak. Kan itu ya sakit sih. Kan itu. Alasannya ya cukup menyakitkan. Anda mau kuliah di sini kok memberi keuntungan di tempat lain. Itu kan ya alasannya menyakitkan itu. Rasanya bisa betul-betul menyakitkan. Jadi kalau Anda mau tes TPA dan TOEFL kalau mau kuliah dalam negeri, usahakan di tempat universitas Anda yang mau tuju. Udah itu wajib itu. Usahakan minimal salah satunya lah. Salah satunya entah tes TPA-nya atau tes TOEFL. Memang tes TPA itu ya mengeluarkan Oto Bappenas. Tapi ada tapinya. Di dalam sertifikat itu ada tulisannya tempat tes. Nah, tempat tes itu biasanya penyelenggaranya. Nah, itu penyelenggaranya. Jadi salah satu dosen kami itu gara-gara tes TPA dan TOEFL-nya tidak di tempat universitas itu ditolak karena itu. Ditolak karena itu. Jadi mohon kalau mau tes TPA TOEFL itu Anda mau kuliah di mana? Kalau Anda mau kuliah di ITS, ya silahkan tes TPA dan TOEFL-nya di sana. Kalau Anda mau kuliah di UNER, silahkan tes TPA dan TOEFL-nya di sana. Itu salah satu tip. Dan itu salah satu tip supaya diterima beasiswanya. Dan itu salah satu tip. Jadi ya itu saya tanyakan ke tempat universitasnya yang dituju, alasannya itu ya menyakitkan sekali dan sudah proposalnya sudah bagus, sudah konsultasi dengan teman, terus sudah pula udah mau dapat sudah konsultasi ke calon promotor tapi ditolak hanya gara-gara masalah sepele. Oh, ini Anda mau kuliah di sini kok memberi keuntungan di tempat lain. Wah, itu kan ya ditolak karena yang masalah sepele kan itu. Jadi masalah administrasi ini tolong diperhatikan benar-benar kan itu. Nah, itu. Oke, atau surat rekomendasi. Nah, ini rekomendasi ini sangat penting. Jadi kalau Anda mencari surat rekomendasi, kalau di kuliah dalam negeri itu kan pasti ditanyakan surat rekomendasi. Yang memberikan rekomendasi itu harus sudah doktor. Alasannya satu, bagaimana mungkin seorang yang belum doktor bisa memberikan rekomendasi padahal dia tidak tahu betapa sulitnya, betapa merananya kuliah di S3 kan itu. Jadi harus doktor. Nah, kalau bisa, nah ini atasan Anda. Jadi mintalah surat rekomendasi, biasanya kan 3. 3 itu satu atasan yang sudah S3, atasan Anda entah itu rektor, wakil rektor atau dekan, nah itu. Jelas atasan Anda. Yang kedua adalah pembimbing Anda pada kuliah S2. Nah itu. S2. Yang ketiga itu adalah dosen di universitas yang Anda tuju. Itu sangat penting karena ini jadi 3 itu satu atasan, satu dosen di waktu S2, yang ketiganya adalah dosen di universitas yang Anda mau tuju. Sangat penting, ini perlu diperhatikan benar-benar. Jangan sampai masalah tadi, masalah administrasi, Anda ditolak. Karena itu seperti salah satu dosen kami itu ditolak hanya karena masalah administrasi. Oke. Terus untuk surat izin, nah ini juga ada kejadian juga karena banyak juga mungkin dekannya masih S2. Karena dekannya masih S2, memberikan surat izin itu susahnya minta ampun itu. Ke anak buah ini mohon ini yang di UMAHA ini yang mungkin para pimpinan mohon diperhatikan ini, tolong meskipun Anda mungkin masih S2, tolong bawaan Anda. Nah, bawaan Anda kalau mau kuliah ya udah suruh aja kuliah kan itu. Jangan serta-merta jadi atasan, wah ini nggak mau mendorong anak buahnya. Ya saya katakan enggak, universitas Anda ingin maju apa tidak kan. Karena ini kan dokter ini sebagai syarat perlu untuk akreditasi kan itu. Nah, akreditasi itu. Jadi ya harus. Nah itu untuk tip-tip secara administrasi supaya bisa diterima beasiswanya kan itu kan administrasi ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini kalau bagi yang sudah
kuliah dan mau belum kuliah. Trik-trik dan yang supaya bisa lulus. Nah, kenapa kok harus bisa lulus kan? Karena kebanyakan ini terus terang angkatan S3 saya di UB itu hampir separuh tidak lulus. Hampir separuh tidak lulus. Dan saya yakin banyak juga yang lainnya atau rata-rata bicara yang kuliah S3 itu antara yang tidak lulus dan bisa lulus yang di dalam negeri itu ya banyak juga yang tidak lulus. Jadi kuliah pulang tidak bawa ijazah itu lumayan banyak. Itu lumayan banyak. Jadi ya supaya bisa lulus bagaimana kan itu? Bisa lulus bagaimana? Ya harus punya motivasi. Nah, itu belajar manajemen waktu kan itu. Punya motivasi. Bacalah satu jurnal satu hari. Jadi mulai dari sekarang itu sudah kalau Anda ingin kuliah S3 itu ya Anda harus baca satu jurnal satu hari. Nah, itu. Baca dulu. Menulisnya nanti. Sementing Anda belajar baca dulu kan itu. Nah, kalau sudah baca, sudah terbiasa baca, nah, pasti kita kan kesulitan menulis. Kenapa kok sulit menulis? Karena kadang rata-rata itu apalagi yang sudah berumur ya, itu kemampuan IT kurang. Terus cara membaca statistik juga kurang. Apalagi bahasa Inggrisnya kan. Nah, supaya bisa bagaimana? Ya pakailah networking teman-teman Anda. Suruh mengajari Anda kan itu. Itu cara paling mudah kan itu. Jadi dengan networking tanya teman Anda kan teman-teman sekitar yang sudah terutama yang sudah dokter bagaimana sih cara menulis itu kan. Dan itu cara menulis sehingga memang ini kalau Anda sudah punya tulisan itu kan akan lebih mudah untuk masuk S3 karena Anda mesti ditanya publikasinya kemana kan itu. Karena terus terang kalau belum punya publikasi itu kalau masuk S3 itu ibarat kita mau keluar rumah itu tidak tahu tujuan. Nah, kenapa seperti itu? Kita keluar rumah ditanya mau kemana? Nggak tahu. Saya pokoknya keluar rumah nanti saya tujuannya berjalan sendirinya. Nah, tidak punya tulisan ibarat seperti itu. Tapi kalau sudah punya tulisan, ibaratnya Anda keluar rumah sudah punya tujuan. Karena ini Umaha kan di Sidoarjo. Anda keluar rumah mau kemana? Oh saya mau ke Semarang. Nah, ke Semarang itu tahu kalau ke Semarang itu naiknya apa, tiketnya berapa, sama. Kalau Anda kuliah S3, kalau Anda sudah punya tulisan itu enak. Anda mau ngirim jurnal kemana? Oh saya mau kirim ke jurnal A. Cara nulisnya seperti ini. Dan itu. Jadi kan tiap jurnal itu kan pasti punya template sendiri-sendiri. Template-nya Anda sudah bisa. Bayarnya berapa kan tidak semua jurnal gratis, ada juga yang bayar. Nah, itu syukur-syukur bisa gratis kan enak. Nah, itu. Tapi yang gratis juga masuknya pasti susah. Nah, itu. Kadang kalau ingin cepat, nah, itu banyak teman-teman itu sudah cari yang bayar aja supaya cepat kan itu. Dan itu wajar, nggak usah masalah gini. Kita nggak usah malu kan, nggak usah malu. Wah saya masuk jurnal ini bayar sekian, nggak apa-apa kan itu. Nah, itu nggak apa-apa. Ya bagaimana? Nah, itu karena ya sudah wajar lah kalau kita di Indonesia ini kemampuan bahasa Inggris masih kurang. Nah, itu masih kurang. Saya sendiri kemampuan bahasa Inggris saya juga sedikit kurang. Kenapa itu saya juga kuliah di dalam negeri itu wajar kan itu wajar. Saya jujur gitu loh. Ya, tadi seperti bahasa Inggris kurangan otomatis kayak TOEFL kan. TOEFL pasti tidak bisa memenuhi. Kalau nggak memenuhi bagaimana? Apakah nggak bisa dapat beasiswa? Oh bisa kan itu. Bisa. Syaratnya tadi teslah di tempat universitas yang Anda tuju. Nah, itu. Sehingga meskipun tidak lulus, meskipun belum lulus TOEFL-nya, biasanya dengan melihat seperti itu, oh nanti kan bisa tes pada waktu kuliah kan itu. Selama kuliah itu kan bisa tes sampai lulus. Itu yang kebanyakan teman-teman saya itu
Itu ya seperti itu. Dan saya sendiri juga sama. Saya juga lulusnya TOEFL itu setelah saya kuliah itu selama kuliah saya terus menerus ikut tes TOEFL sehingga sampai lulus. Nah, ini praktis atau teknik penulisan. Belajar cara menulis itu jangan sungkan ya, jangan sungkan sebagai orang yang kuliah di dalam negeri yang kemungkinan mungkin kesulitan juga jangan sungkan melibatkan orang lain, teman-teman Anda atau mungkin yang sudah profesional tentang proofreading yang sudah profesional kan kita bikin bahasa Inggris. Nah, setelah itu bagaimana? Ya udah kasihkan aja yang lebih profesional untuk proofreadingnya, bayar nggak apa-apa. Jadi itu salah satu trik-trik supaya bisa cepat lulus kan itu. Kalau Anda kerjakan sendiri, semuanya sendiri, ya nggak bakalan selesai kan itu. Karena Anda akan pusing duluan. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus melibatkan orang lain, harus melibatkan orang lain. Nah, terus ada satu hal lagi di Indonesia ini itu kebanyakan promotor disertasi itu beda dengan pembimbing tesis S2 atau skripsi S1. Nah, itu. Bedanya di mana? Kebetulan promotor saya itu beda dengan bidang saya. Nah, itu. Ini pengamalan saya. Sehingga apa? Apa yang saya bahas, apa yang saya ini, yang tahu cuma saya sendiri. Promotor saya ya cuma hanya ACC aja. Nah, itu. Saya seperti istilahnya ya ngerjakan sendiri kan itu. Itu sudah banyak sekali di Indonesia seperti itu kan itu. Makanya kalau Anda dapat disertasi seperti kata Dr. Irene tadi, kalau kita dapat promotor yang punya proyek, ya itu malah bisa cepat lulus. Tapi kebanyakan promotor di S3 itu mereka tidak tahu penelitian tentang kita. Sehingga Anda harus rajin-rajin berkomunikasi. Kenapa kok harus rajin-rajin berkomunikasi? Ya supaya memberikan sudut pandang, terus apa yang ada dalam penelitian Anda, promotor Anda tuh bisa tahu. Bisa tahu. Karena sudah bukan hal yang umum di Indonesia ini, profesor itu bisa membimbing banyak mahasiswa. Saking banyaknya, nggak apal mahasiswanya. Nggak apal mahasiswanya, sehingga Anda seperti sendirian. Itu saya kira itu di mana-mana seperti itu kan itu. Jadi sampai saking banyaknya yang dibimbing itu nggak apal mahasiswanya. Nah, itulah saya katakan promotor disertasi berbeda kan itu. Kenapa? Ya promotornya itu kadang membiarkan kita seperti sendirian. Anda seperti dilepas. Nah, itu Anda seperti dilepas, bermain sendiri. Ya caranya gimana supaya cepat lulus? Ya itu. Manfaatkanlah teman-teman Anda. Manfaatkanlah teman-teman Anda. Jadi trik saya waktu dulu kuliah S3 itu, saya tuh sering ke kampus. Ini kebetulan Pak Dr. Doni itu adalah teman saya waktu kuliah S3. Beliau kalau beliau setiap kali ke kampus pasti ada saya di kampus. Itu sering. Saya tiap hari ke kampus. Entah itu di kampus nggak ngapain-ngapain, paling cuma ngopi di kantin. Tapi dengan ngopi di kantin, ketemu teman-teman, ketemu adik kelas, ketemu kakak kelas. Di sana Anda bisa sharing. Ya, itulah manfaatnya teman, bisa sharing. Jadi bisa diskusi, bisa sharing sehingga dari mereka itu kadang ketemu hal-hal yang tidak kita duga. Mungkin Anda blank, mungkin Anda nggak bisa mikir, tapi dengan ketemu mereka semangat terus, semangat sehingga bisa ketemu mereka, sehingga kita bisa mikir. Semangatnya ada, kadang secara tidak langsung mereka memberikan solusi yang mungkin tidak bisa kita duga. Nah, oke, itu supaya bisa lulus. Oke, sekian dari saya. Ini yang trik. Terima kasih atas waktunya. Saya cukup. Mungkin ada pertanyaan bisa disajikan setelah ini ya. Mungkin waktu saya
bisa melebihi tadi. Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Bondan. Jadi ini sangat menarik sekali yang di belakang tadi, trik bisa lulus. Memang yang saya alami itu komunikasi dengan teman mahasiswa, dengan promotor, co-promotor itu kurang. Saya rasakan ini benar-benar kurang. Kadang-kadang kita ketemu promotor menghindar ini kelihatannya. Kayak itu apa ya, maksud halus gitu ya. Kita kadang-kadang menghindar. Tapi ini keliru Bapak Ibu yang masih mengerjakan disertasi. Sebenarnya yang paling inti kita mengerjakan disertasi tulisan ini adalah yaitu tadi komunikasi dengan promotor, kompromotor, ataupun dengan teman, baik itu adik kelas maupun kakak kelas. Terima kasih Bapak Dokter, mungkin nanti kita lanjut lagi dengan sesi kedua, bisa diskusi atau tanya jawab atau bagi pengalaman. Monggo Bapak Ibu bisa dimulai, bisa angkat tangan atau bisa melalui chat atau mungkin langsung bertanya kepada kedua narasumber, Ibu Dr. Irene dan Bapak Dr. Bondan Respati. Monggo Bapak Ibu. Mungkin sambil jalan Bapak Dr. Bondan, Ibu Dr. Irene, saya ingin bertanya. Jadi biar ada ininya dulu ya, ada pembukaannya. Saya ke Ibu Rena dulu ya Bu Dokter. Siap. Ini tadi Ibu Dokter menjelaskan di Nederland, di Belanda ini diantaranya harus ada tulisan artikel. Nah, benar tadi apa katanya Pak Dr. Bondan? Lewong S3 aja kita baru mau nulis ini Bu Dr. Iren. Saya itu sampai sekarang waktu kuliah pas lulus ya, dari kuliah sampai lulus ini novelty ini apa? Itu sampai mau lulus saya masih bingung itu. Alhamdulillah setelah lulus baru ngerti, oh novelty itu begini ya. Karena apa? Karena ini tulisan yang buat kita ngerti novelty. Monggo Dr. Irene, gimana cara menulis artikel itu? Ini untuk pemula ya, untuk teman-teman dosen yang mau ke S2. Silakan Ibu Irene. Ya, baik. S3. Terima kasih. Ya, jadi dulu itu saya suka sekali ikut conference. Jadi hampir tiap tahun saya targetkan saya bisa ikut conference, dan tiap tahun juga saya mencoba membuat penelitian kecil-kecilan setiap kali saya mengajar. Jadi hasilnya dari mahasiswa selalu saya kumpulkan, kemudian saya buat penelitian kecil, kemudian saya belajar menulis. Tulisan pertama saya itu saya ikutkan pada satu konferensi, kemudian dibilang menarik, tapi tulisannya memang harus direvisi pada saat itu. Kemudian saya mau dipublish di Proceeding atau dipublish di book chapter pada saat itu. Kemudian baik keduanya kita kan dapat template nih. Template itu tidak langsung saya terapkan, tapi saya cari yang artikel yang sudah jadi, yang mirip dengan template-nya tersebut. Dari situ, tiap paragrafnya itu saya buat pembelajaran. Oh, paragraf 1 itu menerangkan tentang fenomena yang umum. Paragraf kedua, fenomena yang lebih khusus. Dan seterusnya, metode itu yang dijelaskan apa saja. Ini yang saya buat kerangka, kerangka untuk diri saya sendiri pada saat saya menulis. Tadi itu ada catatannya sebetulnya kalau saya bilang, oh saya daftar S3 dengan artikel dan book chapter gitu ya, kayaknya keren gitu. Padahal itu nangis darah, Pak. Jadi untuk book chapternya itu, proses revisinya berlangsung 2 tahun, sebanyak 42 kali revisi, baik konten maupun bahasa Inggrisnya. Itu tahun ke 1,5 itu saya sudah menyerah. Sudahlah, nggak dipublish ya nggak apa-apa gitu loh, daripada ini disuruh revisi salah terus gitu. Dan ternyata ya yang pertama memang 2 tahun, kemudian saya coba lagi. Jadi resepnya menulis itu ya tirukan, pelajari,
kemudian modifikasi sesuai apa yang kita bisa gitu kan, karena masih awal sekali. Jadi kalau misalnya di artikel yang saya tiru di belakangnya dibilang ini membahas kelemahan dan batasan gitu dari penelitian tersebut, baru saya terapkan juga di saya. Jadi saya benar-benar mengambil kerangka dari artikel yang sudah jadi, kemudian saya masukkan penelitian saya sendiri. Gitu. Dengan begitu saya tahu apa yang harus ada. Itu yang saya pelajari. Jadi dari awal ya menirukan, memodifikasi, kemudian memang harus tetap rajin menulis. Kalau kebetulan saya ada teman ya, ada sahabat, beliau juga dosen. Jadi kami kadang seminggu sekali kami sisihkan waktu untuk diskusi, bukan untuk gosip. Meskipun kadang banyak gosipnya ya. Enggak. Jadi kami diskusi, enaknya nulis apa ya? Gitu. Jadi kami brainstorming untuk saling membaca hasil tulisan. Dengan kayak gitu itu jadi ada kesan, oh kok dia udah nulis ya sampai paragraf ketiga, aku kok baru paragraf 1 gitu. Akhirnya bersaing secara sehat. Menurut saya ini bagus sekali, karena kita kalau nggak dipaksa nggak nulis ya Pak. Iya nggak sih? Saya kalau nggak dipaksa juga nggak nulis. Jadi memang harus dijadwalkan, harus dipaksakan supaya akhirnya jadi tulisan itu. Yang penting jadi dulu. Revisi kan revisi itu kemudian. Gitu. Itu yang menurut saya ya. Mau pemula, mau sudah publish berapa kali, tetap sama. Harus mulai nulis, harus sampai selesai. Itu aja sih. Ya, terima kasih Dr. Iren. Ini sangat inspiratif sekali. Ini memang biasanya kalau saya pengalaman ya memang dari tugas akhirnya mahasiswa untuk mulai nulis seperti itu. Ini ada di chatting ini ada pertanyaan ini untuk Pak Bondan mungkin ya. Bagaimana mendapatkan beasiswa yang bukan dosen? Selain beasiswa Bappenas, ini maksudnya LPDP sama Budi DN maksudnya ini Pak Bondan. Monggo Pak Bondan. Ini selain dosen ya Pak Bondan, yang bukan dosen maksudnya. Monggo Pak Bondan. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya banyak ya kalau mau. Sebenarnya ada juga beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu diberikan kepada yang bukan dosen. Dan itu yang dari Kemendikbud. Itu yang bukan dosen. Atau kalau Anda mau cari beasiswa yang swasta, itu kan ada Sampurna Foundation, Jarum Foundation. Itu kok yang pakai foundation itu juga memberikan beasiswa, itu yang swasta. Tapi kalau yang dari Kemendikbud ya beasiswa unggulan itu. Jadi syaratnya ya hampir sama. Pasti ya jelas ditanya itu TOEFL, TPA dan proposalnya itu syaratnya itu sama aja. Itu Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Bondan. Jadi ada beasiswa unggulan ya bagi non dosen. Biasanya itu ongoing kalau unggulan itu. Jadi kita kuliah dulu, baru di semester 2, pas semester 3 itu baru muncul itu unggulan seperti itu yang pernah saya tahu seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bondan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu dosen UMAHA ataupun dari Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi lainnya. Silakan kami beri waktu, bisa raise hand atau bisa langsung dengan pada kedua narasumber ini. Bu Lila mungkin, monggo Bu Lila. Mungkin Bu Wiji, Bu Desi. Oh, Bu Lila ya. Silakan Bu Lila. Bu Lila, suaranya belum terdengar Bu Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Lila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kolega kami, Pak Doni Perdana, kemudian para narasumber yang cukup menginspirasi, ada Bu Iren dan Pak Bondan. Salam kenal, saya Lila Puji Lestari dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Ini yang pertama menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bondan tadi terkait dengan
beasiswa unggulan. Nah, ini sedikit sharing saja Pak Bondan, karena untuk tingkat magister saya, alhamdulillah saya penerima beasiswa unggulan tahun 2007. Dan saat itu melalui guru. Jadi saya rekomendasi dari SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, untuk mendapatkan beasiswa unggulan waktu itu, namanya BU, di angkatan kedua. Setelah saya tidak ada lagi beasiswa unggulan. Jadi hanya 2 periode. Saya ini angkatan yang kedua, dan itu bisa mengambil di seluruh Indonesia waktu itu. Cuman saya mengambil di Institut Teknologi 10 November. Beasiswa yang diperuntukkan untuk guru yang mengajar di sekolah menengah kejuruan. Dan itu targetnya hanya 18 bulan saja. 1,5 tahun harus sudah selesai dengan persyaratan ya proposal, kemudian kesehatan, begitu sama. Tetapi tidak ada keterikatan. Jadi setelah lulus begitu ya kembali ke asal, kembali ke institusinya masing-masing. Mendapatkan living cost itu penuh dan itu diatur sendiri oleh si penerima, dan beasiswa untuk SPP dan sebagainya itu ditanggung negara. Gitu. Jadi karena Pak Bonardi menyentuh BU, saya teringat pada saat saya mendapatkan BU di tingkat magister. Gitu. Dan alhamdulillah 18 bulan itu kayaknya ya ini ya Pak, bisa, saya takutnya bisa masuk nggak bisa keluar, itu seperti apa yang disampaikan Pak Bondan tadi, karena background saya itu sama dengan Bu Iren di institusinya, yaitu di Universitas Negeri Surabaya. Saya dari pendidikan kimia, Ibu Iren, salam kami dari alma mater yang sama, begitu ya. Mungkin Ibu Iren paham kalau di pendidikan itu banyak materi terkait dengan strategi mengajar dan sebagainya. Sementara saya di ITS mengambil murni gitu, sehingga banyak materi yang harus saya ikuti termasuk matrikulasi, dan itu mungkin sangat susah ya, dan bahkan tidak ada waktu di S1 dulu. Nah, tetapi dengan kekompakan dari teman-teman sesama BU, sebanyak 21 orang penerima BU ini ya saling belajar, nggak pulang ya. Alhamdulillah banyak yang menjadi tutor sebaya begitu Bu Iren untuk dan Pak Bondan untuk memberikan materi seperti ini. Saya karena yang lainnya adalah fresh graduate dari ITS sendiri. Gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak Bondan dan Pak Moderator, pengalaman untuk mendapatkan beasiswa dari unggulan. Kemudian mohon doanya juga untuk Pak Doni ya, karena selalu kalau ketemu saya sudah sampai mana. Memang saya berkesempatan Bu Iren dan Pak Bondan untuk melanjutkan studi di negara tetangga, yaitu di Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia. Seperti yang Bu Iren sampaikan tadi, memang hampir sama ya, cuman satunya di Belanda ada musim dingin dan sebagainya. Kalau di Malaysia tidak ada musim dinginnya, tetapi memang perbedaan dan budaya yang harus kami pelajari. Dan yang terpenting satu hal itu memang bahasa Inggris, Bu Iren, yang pada saat saya mendaftar memang belum sampai pada 650. Itu utang saya, karena itu harus menjadi tagihan pada saat nanti saya selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya pure untuk praktikum di laboratorium, judul saya ini Bu Iren, jadi melebar dan mendalam gitu. Nah, kebetulan ada saya by research sehingga banyak dilakukan di Indonesia, dan itu ada satu alat yang memang adanya di IPB dan di ITB. Next, mungkin saya inden di bulan Januari akan pengurusan sampelnya ke sana. Jadi kalau Ibu Iren dan Pak Bondan itu sudah luar biasa ya, mendapatkan pengalaman seperti saya, mau akan menuju ke sana. Mohon doanya semuanya. Terima kasih. Ya, saya doakan Bu supaya dapat Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lila. Jadi kata kuncinya harus berkomunikasi Ibu dengan promotor, krunya dan teman-teman yang sudah lulus S3. Itu ya, mungkin ya Pak. itu tipnya, itu triknya memang begitu. Dan sekarang malah di sana diliburkan Pak. Inje. Saya makanya sudah ancang-ancang kalau memang ini sudah boleh penerbangan begitu ya, insya Allah kami akan ini ya. Saya sudah janji, tetapi di sana malah sekarang diliburkan Bu Iren, Pak Bondan dan Pak Doni. Kenapa? Karena Malaysia itu dilanda banjir yang sudah sangat parah sekali begitu. Jadi ada surat peliburan karena termasuk disaster yang harus nggak boleh ke sana karena takut nanti ada suatu hal yang apalagi dari luar negara. Kemudian satu hal ini yang penting tadi sepertinya juga belum disampaikan ya Bu Iren sama Pak Bondan. Untuk terkait masuk ke studi di luar itu saya dulu mengalami cek kesehatan. Jadi tes kesehatan itu tidak menerima kesehatan di Indonesia, cek kesehatan general check up di Indonesia. Jadi sewaktu itu saya tes check up general di rumah sakit Bayangkara. Nah, ternyata sampai di sana itu tidak diterima dan harus cek lagi kesehatannya. Dan ternyata di sana, mohon maaf kalau ada indikasi kepada hepatitis itu sudah tidak boleh, tidak diizinkan. Bisa kembali pulih. Nah, gampang di universitas yang siapa tadi Bu Iren yang mengatakan kalau tes TPA-nya di universitas yang dituju ini tidak hanya TPA tapi cek kesehatannya universitas yang dituju. Terima kasih Bu Lila. Mungkin karena kita keterbatasan waktu sholat Jumat, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu dosen. Mohon maaf Bapak Dr. Bondan, Ibu Irene, mungkin bisa ini ya Pak, membagikan ini ya Pak, nomor WA apa, nomor apa, email apa gitu, biar nanti teman-teman yang belum sempat diskusi mungkin nanti bisa chatting by apa itu ya, mungkin seperti itu mungkin. Maaf, ini ada pertanyaan dari Pak Aksan Muafa, dosen dari UMAHA. Silakan Pak Aksan. Baik, terima kasih Pak Doni untuk waktunya. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Bu Irene juga Pak Bondan tadi untuk proses ke dokter ya. Mohon maaf, saya sudah beberapa kali mencari beasiswa. Nah, kalau tadi Pak Rektor ada ngomong prabayar pasca bayar, nah ini ternyata di banyak beasiswa yang beredar di Indonesia itu mungkin saya golongan yang terlambat karena umur sudah 40 ke atas, bahkan sekarang sudah 44. Mohon petunjuknya Bu Irene atau Pak Bondan, barangkali ada petunjuk apakah ada beasiswa yang tidak membatasi umur gitu. Itu aja Pak Doni, terima kasih. Terima kasih Pak Maksan. Monggo Bapak Pak Bondan apa Bu Irene ini yang memberikan ini paparannya. Luar negeri atau dalam negeri? Oh, yang dalam negeri ini. Monggo Pak Bondan. Oke, terima kasih ke Pak Dodi, kepada tadi Pak Hasan Muafa. Ini sama dengan dosen-dosen kami di Unwahas, Pak.
rata-rata umurnya sudah juga melebihi 40. Nah, itu biasanya dosen kami kemarin ya, ini kemarin itu pada saat mendaftar dia biaya sendiri. Tapi setelah itu ada ongoing lah, ongoingnya itu dicoba. Ternyata meskipun di situ ditulisnya umurnya maksimal 40, dicoba bisa dan dapat gitu loh. Dan dapat. Tapi yang ongoing Pak, tapi kalau yang awal kelihatannya nggak bisa untuk masuk sistem itu nggak bisa kan itu dicoba maksudnya. Nah, itu pengalaman dari dosen-dosen kami. Itu sudah ada dua dosen, dia masuk dulu ke Undip. Nah, ke Undip itu pakai biaya sendiri. Setelah masuk ditawari sama pengelola sana, ini ada ongoing, coba masukkan bisa enggak? Ternyata bisa. Jadi itu salah satu ya tadi prabayar tadi, kita harus bayar keluar uang dulu sendiri kan itu. Ya. Kalau yang lainnya swasta mungkin. Opsinya ongoing ya Pak ya? Iya kan itu. Baik. Pak Bondan kalau usia 45 kurang, saya kira masih bisa ya Pak Bondan ya. Untuk yang baru 40 Pak Doni. Oh 40 yang baru. Wah, ini baru kesempatan bagi Bapak Ibu dosen yang usianya belum sampai 40 ini. Peraturan baru 40 ya Pak Bondan? Postdoc 45 Pak. Oh gitu, ini yang baru ya. Kalau waktu kami dulu saya enggak tahu berapa itu udah ada kelihatannya. Dulu 55 Pak Doni, 55. Oh dulu 55 ya. Terus tahun 2013 turun 50. Nah, terus gitu. Sekarang malah 40. Berarti mungkin insya Allah tahun-tahun berikutnya bisa turun lagi ya. Ke 35 ini, tapi jangan sampai. Kelihatannya begitu. Pak Aksan mungkin bisa udah terwakili ya, mungkin sama Pak Bondan jawabannya ini, Pak Aksan. Oke, terima kasih Pak Aksan. Prof. Rusyono mungkin ada mungkin ada tambahan Prof. Rusyono. Ya, terima kasih Prof. Rusyono. Jadi karena waktunya ini sudah mepet-mepet ke sholat Jumat, bagi Bapak Ibu yang masih belum bisa menyampaikan, mungkin ada unek-unek ataupun apapun ini, silakan nanti bisa menghubungi narasumber kami, Pak Bondan sama Bu Iren. Jadi kami mohon Pak Bondan dan Bu Iren bisa bagi-bagi nomor WA atau email, minimal email gitu. Untuk bisa diskusi dengan teman-teman yang punya semangat, masih punya semangat untuk menyelesaikan studi doktornya ataupun yang akan melanjutkan studi doktornya. Tapi intinya itu memang harus semangat. Itu goalnya itu begitu, semangat. Ya terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Rektor kami, Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, yang memberikan kesempatan pada UMAHA untuk melaksanakan kegiatan implementasi MBKM. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu yang hadir maupun dari offline maupun online, dan para pimpinan kami. Untuk itu kami kembalikan ke MC, monggo Bu Iir. Ya, terima kasih buat moderator kita, yaitu Bapak Dr. Doni Pradana. Saya suka sekali kalau moderatornya Pak Doni. Kenapa? Karena dia punya style tersendiri begitu, Prof. Stylenya bagaimana? Dia sersan, serius tapi santai, dengan gayanya yang rada sandaran gitu. Tapi benar-benar serius mengena gitu ya, Prof ya. Baik, terima kasih saya juga buat narasumber kita yang siang ini sudah mengisi acara ini dengan luar biasa, Prof. Rusyono termasuk penyelenggara acara ini. Matur sembah nuwun sangat, Prof. Begitu juga dengan Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi sebagai rektor kita di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Baik Bapak Ibu, demikian tadi workshop siang hari ini. Acara demi acara sudah kita lalui bersama ya, dan alhamdulillah tidak ada hambatan apapun dan berjalan lancar. Untuk itu mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, yang sudah hadir di offline maupun online. Terima kasih banyak juga untuk narasumber kita yang luar biasa. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nur Kailun, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.